Pernah nggak sih kepikiran pengen dapat gaji puluhan juta, bahkan ratusan juta, tapi kerjanya ya santai-santai aja, selevel kerjaan UMR lah. Kalau gua bilang, itu bisa banget kejadian sekarang. Gimana? Nah, ini bukan mimpi loh ya. Peluangnya itu beneran ada. Tapi, ada tapinya nih. Kalian harus tahu satu hal penting. Jendela kesempatannya itu sempit banget. Ya, kita jujur-jujuran aja lah ya. Nyari kerja di Indonesia sekarang tuh susah. Ekonomi lagi nggak kencang-kencang amat, saingannya bejibun, tapi lowongannya gitu-gitu aja. Jadi ya harapan kita seringkali patah sama kenyataan di pasar lokal. Terus kenapa sih gua bilang jendelanya sempit? Gini deh, logikanya simple. Begitu ada cara baru yang viral, pasarnya tuh langsung penuh sesak. Contohnya aja nih, dulu gua pernah share soal freelance. Awalnya, wah gampang banget dapat belasan juta. Tapi begitu ribuan orang ikutan, boom, saingannya jadi gila-gilaan, income langsung anjlok. Makanya, kalau kalian tertarik sama yang bakal gua bahas ini, kuncinya satu, harus gercep. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya. Apa sih rahasianya? Konsep inilah yang jadi kunci semuanya. Namanya arbitrase digital. Gampangnya gini deh, perusahaan-perusahaan gede di luar negeri itu lagi pusing mikirin cara neken biaya. Salah satu cara paling gampang, ya, rekrut orang dari negara-negara yang biaya hidupnya lebih rendah. Kayak kita di Indonesia, atau teman-teman kita di Vietnam, Filipina. Logis kan? Soalnya kerjaan yang di sana bayarannya selangit, di sini bisa dibayar jauh lebih murah. Jauh banget, bahkan bisa cuma sepersepuluhnya. Nah, ini dia nih, alasan kedua kenapa kalian harus buru-buru. Beberapa negara tuh udah mulai sadar dan bikin aturan baru. Contoh paling dekat, Singapura. Sekarang perusahaan di sana bisa kena denda gede loh kalau rekrut freelancer asing, dan kayaknya negara lain bakal ngikutin jejaknya. Artinya apa? Peluang emas ini nggak bakal terbuka selamanya. Oke, gua tahu apa yang kalian pikirin. Ini pasti butuh skill tingkat dewa nih. Mesti jago coding atau desain grafis dewa. Tunggu dulu, nggak juga loh. Yuk kita lihat 3 contoh kerjaan yang, jujur aja, modalnya cuma niat belajar otodidak dari YouTube atau internet. Sip, kerjaan nomor 1. Yang lagi hot banget sekarang, Community Manager. Coba dilihat perbedaannya. Gila kan? Di sini, Community Manager itu sering dianggap sepele. Paling jadi admin grup, gajinya ya di bawah UMR. Tapi di luar negeri, apalagi buat proyek-proyek kayak Web3 atau SaaS, ini tuh posisi marketing yang super penting. Kenapa? Karena lebih efektif dan murah daripada pasang iklan jutaan dolar. Dan gajinya, siap-siap kaget, bisa nyentuh 95 juta sebulan. Jadi ngapain aja sih mereka? Intinya, ya menghidupkan komunitas. Bikin obrolan tetap seru, ngadain event-event online, jadi penghubung antara pengguna sama perusahaannya. Coba bayangin, di zaman sekarang, punya komunitas yang loyal itu ibarat punya aset marketing gratis yang nilainya luar biasa. Dan ini bagian paling kerennya. Banyak banget loh community manager hebat itu yang dapat kerjaan bukan karena ngelamar, tapi karena mereka ditemukan. Kok bisa? Ya karena mereka emang super aktif dan ngebantu banget di komunitas itu. Jadi cara mulainya ya dari situ. Gabung, aktif, pelajarin teknisnya dikit-dikit, bikin portofolio simple, baru deh sikat platform kayak Upwork. Lanjut, kerjaan nomor 2, Customer Support Specialist. Yuk, kita bongkar sama-sama mitos kalau kerjaan ini tuh kerjaan level rendahan. Di sini gaji CS baru lulus ya mentok-mentok 4-6 juta lah ya. Tapi coba lihat, kalau kalian kerja buat perusahaan global yang produknya itu teknis dan jelimet, kayak software buat perusahaan lain atau SaaS, gajinya puluhan juta gampang. Kuncinya itu satu kata, teknis. Anggap aja kalian jadi penerjemah produk rumit ke bahasa manusia. Makin rumit produknya, makin mahal bayaran kalian. Nah, gimana biar sukses di sini? Gampang. 1. Jago komunikasi lewat tulisan, kayak email atau chat. 2. Jawaban kalian harus ramah, jelas, dan yang paling penting, ngasih solusi. 3. Coba deh pelajarin tools standar kayak Zendesk atau Intercom. Abis itu, langsung aja berburu di job board global. Oke, yang ketiga dan terakhir, Virtual Assistant atau VA. Buang jauh-jauh bayangan kalau VA itu cuma asisten yang disuruh-suruh. Di panggung global, mereka ini adalah partner strategis. Ya, di sini mungkin VA identik sama admin yang balesin WA atau ngatur jadwal meeting. Tapi di luar sana, beda cerita. VA itu partner berpikir. Dan gaji seorang VA senior bisa tembus 60 juta sebulan. 60 juta.
Kok bisa segitu? Ya karena kerjaannya bukan cuma admin biasa. Mereka itu bikin slide presentasi buat investor, ngelola proyek pakai tools canggih, sampai nulis notulensi rapat para bos. Apalagi kalau kalian punya keahlian khusus, misalnya di bidang keuangan. Wah, klien bakal rela bayar lebih mahal lagi buat keahlian kalian itu. Ini nih, filosofi di baliknya. Buat para eksekutif yang super sibuk, merekrut VA itu artinya mereka lagi membeli waktu. Dan kita semua tahu kan, waktu itu komoditas paling mahal di dunia. Makanya mereka nggak ragu buat bayar mahal untuk itu. Oke, kita udah bahas 3 kerjaan tadi. Community Manager, Customer Support, Virtual Assistant. Kalau kalian perhatiin, ada satu benang merah yang nyambungin semuanya. Satu, skill, yang jadi fondasi mutlak. Tanpa ini, semua tadi cuma mimpi. Kira-kira apa ya skill itu? Ada yang bisa tebak? Jawabannya cuma satu, bahasa Inggris. Titik. Dan ini bukan soal bisa-bisaan doang ya. Kalian harus benar-benar lancar, baik buat ngobrol santai maupun buat komunikasi profesional. Serius deh, jangan coba-coba ngandelin AI Translator. Nggak bakal cukup buat ngebangun kepercayaan sama klien. Ini adalah syarat wajib yang nggak bisa ditawar. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Peluang dari arbitrase digital ini beneran ada di depan mata. Tapi, seperti yang gue bilang dari awal, ingat, jendelanya nggak akan terbuka selamanya. Dan gue beneran yakin, seyakin-yakinnya, kalau kalian serius nih, mau aktif, rajin apply, dan yang paling penting, ngasah bahasa Inggris, gue jamin, nggak sampai 3 bulan, kalian bisa dapat kerjaan remote global pertama kalian. Ini bukan cuma teori omong kosong loh. Adik gue sendiri udah ngebuktiin, dan sekarang gajinya puluhan juta per bulan. So, sekarang bolanya ada di tangan kalian. Coba pikirin deh, banyak banget kerjaan yang di sini cuma dihargain UMR, tapi di luar sana dihargai setara gaji manajer. Pertanyaannya simpel, kalian siap buat rebut peluang global ini atau mau terus nyaman di zona yang mungkin gak menghargai kalian sepenuhnya? Pilihan ada di tangan kalian.